Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami bertuju akan mempresentasikan mengenai proyek kelompok kami. Untuk yang pertama, yang akan mendemokan program kami, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, saya Aditya Ardiansyah Putra dengan NIM A11 2021 13948. Pada video kali ini, saya akan mendemokan mengenai bagian login pada proyek kami. Sebelumnya, izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, untuk bagian login sendiri, ini untuk source code-nya sendiri seperti ini. Yang mana yang nanti dijalankan akan menampilkan, jika kita run, akan menampilkan tampilan seperti ini, yang mana akan menampilkan dua buah isian, yaitu user ID dan juga password yang nanti akan diisikan oleh user. Untuk user ID dan passwordnya sendiri, sebelumnya sudah saya isikan di database yang telah saya buat, yaitu database penjualan dengan tabel user, dan sudah saya isi untuk user ID-nya yaitu Aditya, untuk namanya yaitu Aditya Ardiansyah, kemudian untuk passwordnya itu 12345, dan untuk pada database ini sudah saya enkripsi menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja ke bagian tampilannya. Kita coba isikan untuk user ID-nya. Kita coba isikan untuk isian yang salah. Jika kita isikan Hasan, kemudian passwordnya 11111, jika kita klik OK, maka akan menampilkan message user atau password tidak cocok, Hasan, bla bla bla. Kemudian kita klik OK, dan kita coba untuk memasukkan user ID dan password secara benar, yaitu Aditya, kemudian password sesuai dengan database yang tertera pada database saya, yaitu passwordnya 12345. Kita klik OK. Ketika password cocok, password dan user ID cocok, maka akan menampilkan message user dan password cocok. Kemudian jika kita klik OK, maka kita akan diarahkan ke bagian tampilan menu. Dan untuk tampilan menu sendiri, bagian menu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raffi Nur Azani. Silakan kepada Raffi Nur Azani untuk menjelaskan bagian menu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Raffi Nur Azani dengan NIM A11 2021 13536. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai form menu. Sebelumnya izin share screen. Baik, untuk form menu sendiri terdapat kode seperti berikut. Lalu ada desain GUI sebagai berikut. Setelah itu kita akan menjalankan filenya. Baik, pada form menu ini terdapat beberapa menu, yaitu data master yang terdiri dari dua fitur, yaitu data barang dan data konsumen. Lalu ada menu transaksi yang memiliki dua fitur, antara lain transaksi jual dan transaksi beli. Lalu ada fitur laporan, utility, dan keluar. Untuk detail mengenai fitur data barang dan data transaksi jual akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Rizal Siddiq dengan NIM A11 2021 13849. Di sini saya akan menjelaskan mengenai form barang. Namun sebelumnya saya izin untuk share screen. Nah, berikut tampilan dari desain GUI-nya sendiri di bagian data barang. Kemudian berikut adalah source code-nya. Nah, kemudian saya coba demokan. Nah, di sini muncul GUI-nya. Yang pertama, di sini saya akan mempraktekkan CRUD-nya. Yang pertama saya akan menambahkan barang, misal di sini 3. Kemudian nama barang misal ballpoint. Kemudian harga 2.500 dengan stok 50, minimal stoknya 10. Di sini saya simpan, dan ini akan tersimpan di database bagian barang. Ballpoint sudah tersimpan. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai edit.
setting untuk data yang bisa saya edit. Misal poinnya saya ganti dengan penghapus dengan stok 100 dengan stok minimal yang sama. Kemudian saya simpan, maka data akan terbarui dengan ganti menjadi penghapus. Di sini pun juga kemudian akan saya hapus bagian penghapus. Oke, database berhasil dihapus dan di PHP adminnya juga terhapus. Oke, sekian demo dari data barang. Untuk bagian ekspor barang akan dijelaskan oleh saudara Hoiriski Velarati. Baik, perkenalkan nama saya Hoiriski Velarati dengan NIM A11-2021-13895. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor data barang. Ketika kita mengklik ekspor ini, maka data akan tersimpan di data barang ini. Kita akan lihat terlebih dahulu isinya. Di sini ada 2 barang yang sebelumnya sudah saya ekspor. Nah, kemudian saya telah memasukkan 1 buah barang lagi yang akan saya ekspor ke dalam file Excel ini. Kita akan klik ekspor, kemudian sukses ekspor data. Kita klik OK, maka ketika kita cek kembali Excel data barang, di sini akan otomatis tertambah data terakhir yang sudah saya inputkan tadi. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Hasan. Oke, pada bagian selanjutnya yakni from transaksi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hasan Nur Wahid dengan NIM A11-2021 13853. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Kita ke NetBeans-nya langsung. Di sini ada from transaksi, kita run. Pada from transaksi ini terdapat beberapa tombol, yakni tambah, simpan, batal cetak, keluar, serta yang terakhir adalah ekspor. Tambah itu untuk kita CRUD, simpan itu untuk menyimpan datanya ke database, batal seperti biasa, cetak itu ketika kita ingin mengeprint apa yang kita masukkan di sini nanti. Kemudian keluar itu seperti biasa keluar, kemudian ekspor jika kita ingin mengekspor yang ada pada tabel ini ke Excel atau CSV. Kita CRUD-kan. Pada file ini dia auto increment, jadi nanti akan bertambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang kode konsumen dia diambil dari database yang ini. Dia akan diambil dari database konsumen. Sebelumnya saya sudah memasukkan 3 konsumen, Hasan Rizal Adit dengan kode konsumennya masing-masing dan akan tampil di sini. Semisal kita pilih yang nomor 2, maka dia akan menyesuaikan namanya. Permisalan Rizal dia membeli kode barang dengan kode nomor 3, yakni sirup, harganya per barangnya sekian. Kemudian kita masukkan jumlahnya, kita enter, maka dia akan tampil otomatis harganya. Jumlah barang dikalikan harga persatuan, yakni 60.000, dan akan tampil pada tabel di sini. Kemudian jika kita ingin menyimpannya, kita klik tombol simpan, maka dia akan tersimpan di database jual dan dijual. Untuk selanjutnya yakni cetak, kita masukkan datanya lagi, misal konsumennya yakni Hasan, dia membeli kode nomor 2 dengan jumlah sekian. Kemudian kita akan cetak, nah maka dia akan mencetak untuk yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian jika kita ingin ekspor apa yang ada di tabel ini, kita klik ekspor. Nah, maka dia akan terekspor ke direktori project kita. Kalau direktori saya ada di D, yang ini,
maka dia di sini data penjualan. Seperti itu, dia akan sama. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Firnika Sefira. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Firnika Sefira Gina Morisa, NIM A11 2021 13841. Di sini saya akan mendemokan mengenai laporan penjualan. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Langsung saja kita run. Di sini ada 3 tombol, cari, ekspor, dan keluar. Cari itu untuk mencari data pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Untuk ekspornya sendiri itu untuk mengekspor data yang dicari ke file Excel. Lalu untuk keluar yaitu untuk keluar program biasa seperti biasa. Lalu kita coba lihat data sebelum tanggal 29. Di tanggal 26 kita klik cari. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah saya coba isikan. Tetapi di sini saya tidak akan mengekspornya karena data tersebut eh, kosong. Kembali lagi ke data tanggal 29, lalu kita klik cari. Ternyata ada 2 data. Saya akan mencoba untuk mengekspornya. Sukses ekspor data. Nah, di sini tuh akan tersimpan pada dokumen Netbin Project penjualan laporan penjualan.xls. Inilah data yang tadi yang tersimpan pada database. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hersio. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ersiu Wenceslao Sila, NIM A11 2021 13945. Di bagian ini saya akan menjelaskan di bagian terakhir yaitu backup database. Sebelumnya saya izin share screen. Nah, di sini terdapat source code dari form backup database-nya dan juga desain GUI-nya. Nah, untuk form backup database ini dia akan membackup database yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang database yang tersimpan di sini yaitu database penjualan, ada beberapa tabel dan isi datanya tersendiri. Nah, untuk membackup database-nya, kita run. Nah, di sini proses, kita klik tombol OK. Di sini message-nya backup sukses. Berarti database yang terdapat di localhost tadi di save, di backup dengan sukses. Nah, backup-nya kita cari di mana? Kita cari di sesuai directory di sini, yaitu di drive C, di folder PBO, dan nama filenya bckjual.sql. Nah, di sini. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah database ini benar-benar tersimpan, kita bisa cek import di database-nya, kita import baru, terus namanya bckjual, import, cari file yang tadi kita simpan.
Terus kita klik import. Nah, di sini beberapa tabel yang ada di penjualan ini juga di backup di sini. Yaitu ada beberapa tabel, yaitu barang, jual, konsumen, dan user. Di sini juga terdapat data-data dari tabel tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.